yang menganggap bahwa eh, doa atau amal dari orang yang hidup itu tidak sampai kepada orang yang sudah meninggal dunia. Sebetulnya ini pembuktiannya ya harus meninggal dulu gitu. Kalau memang ingin membuktikan bahwa doa atau kebaikan dari orang yang hidup tidak sampai kepada orang yang sudah meninggal dunia. Satu-satunya cara adalah meninggal dunia dulu. Nanti kalau ternyata tidak sampai, balik lagi gitu kalau bisa. Tapi karena permasalahannya itu tidak bisa seperti itu, tidak bisa membuktikan dengan meninggal dulu terus hidup gitu ya. Tidak ada yang membuktikan, tidak ada pernah yang membuktikan ke dunia ini balik lagi misalnya. Maka satu-satunya cara ihtiyat gitu ya. Ihtiyat kalau memang itu belum bagi orang yang tidak percaya gitu. Ketidakpercayaannya itu tidak akan bermanfaat. Kalau misalnya memang toh nanti tidak sampai, ya memang itu tidak sampai. Kalau misalnya sampai, dia rugi kan. Dia tidak bisa memberikan kebaikan ketika di dunia ini, mendoakan mereka-mereka yang sudah meninggal dunia gitu, kepada saudara-saudaranya, padahal itu sebetulnya sampai, jadi dia rugi sendiri. Nah, toh tidak ada apa istilahnya, tidak ada salahnya. Nah, bagi kita yang percaya bahwa doa dan kebaikan itu akan sampai kepada orang yang sudah berjasa kepada kita mendoakan, yaitu alhamdulillah. Jadi menurut guru-guru kita bahwa bukan hanya doa, tetapi juga pahala amal itu bisa disedekahkan. Pahala amal bisa disedekahkan. Kalau Imam Syafi'i itu harus harus disedekahkan dengan doa. Misalnya kalau kita baca Quran. Nah, kita baca Quran, walaupun kita ada di depan makam orang tua kita misalnya, tapi setelah kita membaca Al-Quran itu, kita tidak berdoa, memohon kepada Allah agar pahalanya disampaikan kepada kedua orang tua kita, menurut Imam Syafi'i itu tidak sampai. Jadi setelah kita membaca Quran, membaca sholawat, dan sebagainya, kita berdoa kepada Allah, mohon agar pahala dari bacaan yang telah kita baca tadi, disampaikan pahalanya kepada kedua orang tua kita. Atau kita bersodakoh, sodakoh ini untuk kedua orang tua kita. Setelah bersodakoh, kita berdoa kepada Allah bahwa pahala amal sodakoh tersebut mohon disampaikan untuk kedua orang tua kita. Nah, sawabul akmal, ya sodakoh dengan sawabul akmal, sodakoh dengan mensodakohkan pahala amal, itu bagi orang-orang para ahli sufi zaman dulu, ya, itu sudah familiar. Hanya bagi kita ini kurang begitu dikenal. Jadi kalau orang-orang kalau ahli sufi itu dia walaupun diam, sedang diam misalnya, itu hatinya berdoa, ya Allah, semoga saya mohon agar pahala amal kita yang sudah kita lakukan, yang sudah saya lakukan, itu para ahli sufi itu disedekahkan. Disedekahkan kepada siapa? Kepada Rasulullah SAW, disedekahkan kepada para sahabat, guru-guru kita, guru-gurunya, dan kedua orang tuanya, disedekahkan kepada semua kaum muslimin muslimat. Kenapa? Karena dengan disedekahkan pahala amal itu, menurut
para ahli sufi itu amalnya bukan habis. Gitu, pahala amalnya bukan habis, bahkan terus berlipat-lipat. Karena firman Allah di dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalihha. Barang siapa yang memberikan satu kebaikan, maka akan dibalas oleh Allah 10 kali kebaikan tersebut. Jadi setelah disedekahkan, apalagi disedekahkan kepada Rasulullah SAW, pada para sahabat, para wali-wali Allah, pada kekasih-kekasih Allah, kemudian disedekahkan lagi kepada kedua orang tua kita, itu bukannya habis, bahkan terus bertambah, karena setiap disedekahkan, pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan diganti 10 kali lipat. Jadi para ahli sufi itu, para ulama-ulama sufi itu, mereka terbiasa mensedekahkan pahala amalnya. Gitu. Nah itu, Mang. Jadi kalau sebetulnya bagi mereka yang menganggap bahwa pahala kebaikan dari orang yang hidup itu tidak sampai kepada yang sudah meninggal dunia, itu kerugian bagi dirinya sendiri. Karena kalau sampai, dia tidak bisa mendapatkan manfaat. Tapi bagi orang-orang yang percaya bahwa doa dari orang yang hidup atau amal dari orang yang hidup yang disedekahkan kepada orang yang sudah meninggal dunia itu sampai, itu sangat bermanfaat. Gitu. Mang Aceh nih dari tadi lagi mikir, silakan Mang. Itu ya. Terima kasih, Mang. Paling tidak kalau yang saya dapat ya secara lahiriah begitu ya, berdoa untuk kepada yang sudah almarhum itu karena berdoa maka melihatnya itu yang baik-baik. Dari situ kadang saya salah satu saya nggak tahu ya, kalau saya memang suka ziarah tapi ya berdoa, tapi kadang apa yang dilakukan oleh almarhum itu bisa menjaga saya atau menginspirasi saya untuk menirunya, sebenarnya begitu ya. Kalau misalnya orang yang tidak percaya, bagaimana kita mengingat orang tua, kebaikan orang tua kita kalau tidak pernah mendoakan beliau atau mengingat beliau gitu. Mungkin itu yang bagi yang tidak percaya akan. Saya pikir banyak kelompok-kelompok di Indonesia banyak yang tidak percaya juga ya, Mang Ayib ya. Yang saya lihat gitu ya. Untung saja jadi itu. mereka kadang-kadang kalau ke makam orang tuanya hanya nyapu aja gitu, udah beres gitu pulang lagi. Ya. Oh iya, sudah ada Mang Soleh. Aduh, Mang Soleh sedang memikul menggendong. Dulu itu mungkin jarang menggendong anaknya, makanya dia menggendong tangannya. Menggendong tangan kiri saya. Masih bengkak, Mang? Bengkaknya sudah menyurut, terutama bengkak tapak itu sudah menyurut. Iya sih. Biasanya kalau sudah ke dokter dikasih pen gitu lebih cepat, ke dokteran dikasih obat lebih cepat. Oh ya, Mang Soleh, kita itu lagi ceramahnya atau pemaparan materi oleh Mang Ayib itu yang 3 amal yang tidak putus bagi seorang, yaitu 1, amal jariah atau amal soleh yang digunakan untuk yang umum dan yang kebaikan. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, anak soleh yang mendoakan itu. Kemudian diskusi, saya bertanya, saya menambahkan bahwa di dalam ajaran Islam itu disederhanakan menjadi 3 hal itu. Sebenarnya itu muaranya, kalau harta itu kan muara dari segala profesi, saya bilang, yang lebih di luar keluarga, yaitu misalnya kalau orang harta berkaitan dengan usaha, profesi orang, kekuasaan, dan seterusnya, itu dilambangkan di dalam Quran itu harta menurut saya. Yang kedua ilmu itu
lebih ke individu. Ya, individu masing-masing, kita tidak hanya baca buku, baca kitab, itu hanya pengetahuan saja. Kalau tidak diamalkan ya belum menjadi ilmu gitu ya. Kalau pengetahuan buku lupa dibuka bisa, kalau ilmu waktunya sudah lewat ya udah hilang karena waktu tidak bisa ditarik balik gitu ya. Itu yang ketiga adalah dari sisi nasab itu adalah keluarga, yaitu anak gitu. Kira-kira gitu, Mang. Mungkin ada tambahan itu yang disampaikan oleh Mang Ayub tadi. Kemudian saya tanya, ada beberapa golongan atau orang itu tidak percaya kepada doa, bahwa doa itu nyampai kepada almarhum atau almarhumah. Mang Ayub menjawabnya karena yang bertanya dengan akal, dijawabnya dengan akal. Ya minimal kalau tidak percaya kan rugi. Nanti kalau kesananya nyampe gimana? Mendingan percaya dong. Katanya gitu. Kan tidak rugi. Katanya gitu. Nah, bener juga ya. Kadang ntar saya tiru deh. Wah, nggak percaya. Ya nggak apa-apa. Nggak percaya minimal kalau kamu percaya lebih untung daripada tidak percaya. Kalau tidak percaya nanti kalau keterima gimana? Kamu rugi dong. Katanya gitu. Bang Ayub gitu. Hitung-hitungan kayak orang bisnis aja. Wah, gitu Bang kira-kira. Ada tambahan? Ya, beberapa kisah Mas Yatno. Ini namanya kisah ya, jadi boleh dipercaya, boleh tidak. Jadi bentuk kiriman seorang anak kepada keluarga itu digambarkan dan bahkan dimimpikan ya. Dimimpikan itu diterima seperti bentuk jamuan makanan gitu. Jadi kalau yang dikirim sama keluarganya itu dia dapat meja khusus, jatah khusus si mayit itu. Bentuknya digambarkan seperti itu. Tapi kalau yang nggak dapat jatah khusus dari keluarganya itu dapat bagian dari doa-doa kaum muslimin, kaum mukminin. Tapi mereka berebut. Karena kita kan istighfar, astaghfirullahaladzim, li wali walidayya, wali masayyihina, wali ikhwanina, wali jamil muslimin wal muslimat, wal mu'minin wal mu'minat, al-ahya'i minhum wal amwat. Kita baca doa juga untuk seluruh kaum muslimin. Nah, bagian yang nggak dapat dari keluarganya, nah bagian dari doa-doa kaum muslimin untuk yang berlaku secara umum ini. Nah, saya pernah baca suatu kisah, ada seorang ibu meninggal ya. Ibu ini meninggal lalu dimimpikan oleh juru kunci kuburan. Kalau di Jawa itu ada bagian juru kunci yang dia memelihara kuburan tugasnya. Ya, nah, dimimpikan oleh juru kunci ini posisinya semua dapat jatah makanan, meja, makanan, semua dapat jatah. Dia nggak dapat sendirian. Lalu ditanya oleh si juru kunci, ibu kok nggak dapat jatah kiriman makanan? Iya, putra saya tidak ngirim saya. Coba sampean sampaikan anak saya ini di jalan ini supaya ngirim saya. Terus ibu bagaimana ini nanti? Nanti bagian saya rebutan itu sama jamaah yang pada nggak dapat makanan itu, nanti saya rebutan. Nah, lalu disampaikanlah pesannya si ibu yang sudah almarhum ini kepada juru kunci, kepada anaknya. Memang alamatnya dikasih tahu persis, betul. Sejak itu si anak lalu rutin mengirim doa kepada ibunya. Jadi, mama-mama sekalian, minimal kita kalau tidak setiap Jumat, setiap ba'da sholat minimal kirim Fatihah kepada kedua orang tua itu. Nah, ini ada satu juga yang menjadi amalan yang baik, Mas Yatno. Amalan bagi orang tua ya, untuk anak tapi. Amalan orang tua untuk anak. Untuk anak. Setiap selesai sholat, itu minimal 1 kali surat Al-Fatihah untuk anak. Kalau punya waktu banyak, masing-masing 1 Al-Fatihah. Kalau enggak, sudah aja 1 Al-Fatihah untuk semua anak.
kita punya anak 4, ya sebutkan namanya 4. Tapi lalu sesudah surat Al-Fatihah itu sebutkan hajatnya kepada Allah, didoakan anak itu. Setiap selesai sholat 5 waktu. Untuk bapak, untuk ibu. Nah, ini saya dapat amalan ini dari ibu saya dari Bu Nyai Ahmad Siddiq, Jember, almarhum. Jadi beliau amalannya itu. 1 sampai maksimal 40 surat Al-Fatihah. Jadi doa orang tua itu diamalkan lewat situ. Ini untuk doa orang tua kepada anaknya. Nah, si anak tentu kalau sudah almarhumah, atau setidaknya dalam kondisi sekarang orang tua kita masih hidup, ya doakanlah setiap ba'da sholat itu minimal. Dan nanti sesudah orang tua sedo, ya kirim minimal 1 surat Al-Fatihah kepada kedua orang tua. Nah, kalau kita tugasnya mungkin kedua orang tua kita, kedua mertua kita, lalu kepada kakek nenek kita. Biasanya kita tahu sampai kakek nenek ya. Nah, sudah itu kirimi Fatihah semua. Kalau tahu buyut ya dikirim buyut surat Al-Fatihah. 1 kali Al-Fatihah sebutkan namanya, lalu niatkan hadiah untuk beliau-beliau. Nah, singkat cerita, sesudah si anak ini tadi melakukan mengirim doa-doa, nah si ibu ini lalu ditemui lagi dalam mimpinya si juru kunci ini, sudah dalam kondisi yang ceria, lalu sudah dapat jatah kiriman tersendiri dari si anak. Ibu sekarang sudah dapat jatah kiriman? Iya, saya sudah dapat jatah kiriman tersendiri dari si anak. Dan mimpi yang seperti ini saya alami ketika dulu, Bang Rijal, kita kan pernah punya membuka kobong jamur ya di puncak waktu itu bareng-bareng. Nah itu kita kan sempat selamatan itu. Sempat selamatan kirim doa kepada leluhur. Nah itu saya khususkan kepada kakek nenek. Doa ketika selamatan kobong jamur waktu itu Mang Rijal di puncak itu. Sama Mang Solihin Jasinga juga itu. Nah itu malamnya kakek datang berupa mimpi. Terus ya di depan kakek itu sudah ada hidangan gitu, beliau tersenyum, oh sampai ini, alhamdulillah sampai saya begitu saja sudah bangun sampai ini kiriman doa dari cucunya. Nah, memang ini mungkin yang bagian-bagian dari hal yang menurut saya bagian yang tidak bisa melihat khusus kecuali orang-orang yang mukasyafah. Nah, para waliullah biasa kan mengganti doa-doa sehari, 2 hari, 7 hari, sampai 40 hari, 100 hari, bahkan tahun. Itu saya yakin beliau-beliau berdasarkan hal-hal yang sudah mukasyafah itu. Jadi beliau memang tahu doa itu sampai dan disingkap oleh Allah. Memang doa itu bisa sampai dari turunan-turunannya kepada yang didoakan. Jadi sudahlah memang pakai logika Mang Ayub saja kalau orangnya pakai logika. Kalau kamu umpama nyampe, kamu kan nggak rugi. Kalau nggak nyampe, kamu kan juga nggak rugi. Kamu sudah melakukan doa. Oke, itu memang yang bisa saya tambahkan, termasuk pengalaman pribadi saya. Itu namanya menjawab dengan bahasa yang bertanya. Kalau bertanyanya dengan logika, ya kita pakai logika. Iya. Yeah. Begitu, Bang Ayu. Yeah. Tapi Bang Ayu tidak sadar menjawab itu. Saya tuh tersenyum tidak sadar. Nah, gitu. Yeah. Terus ada satu lagi.